Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Tidak Memanjakan Diri. Betapa berartinya kebangkitan Yesus bagi keselamatan umat manusia, juga bagi kemuliaan Allah atau kemenangan surga. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Ia telah menunaikan tugas penyelamatan dengan berhasil. Keberhasilannya tersebut ditentukan oleh ketaatannya kepada Allah Bapa di surga. Ibrani 5 ayat 7. Kalau Yesus tidak taat, Ia tidak akan mengalami kebangkitan. Ia tetap ada dalam kubur, dalam kematian kekal. Dan kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak akan ada kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti semua orang tetap di dalam kubur atau di Hades. 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14. Ini berarti bencana terbesar, sebab ini menunjukkan kemenangan Lucifer. Lucifer berhasil meraih niatnya menjadi penguasa. Kalau tidak ada kebangkitan, berarti tidak ada kehidupan. Ini juga berarti semua rancangan Allah untuk menjadi Allah orang yang hidup bisa gagal, sebab Dia bukan Allah orang mati. Matius 22 ayat 32. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan kalau tidak ada kebangkitan, sehingga Bapa bukan menjadi Allah orang yang hidup, sebab semua manusia, bahkan Yesus sendiri, mati. Dampaknya pula, tidak ada langit baru dan bumi yang baru. Ini berarti manusia tidak mempunyai harapan sama sekali. 1 Korintus 15 ayat 19. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, rencana Allah menciptakan kehidupan menjadi gagal. Dalam hal ini, kita mengerti mengapa Lucifer dikatakan sebagai pembunuh. Pembunuh berarti mengambil kehidupan atau membinasakan kehidupan. Apa yang dikerjakan atau diupayakan iblis bertolak belakang dengan yang diperjuangkan oleh Yesus. Yesus datang untuk memberi hidup atau kehidupan. Yohanes 10 ayat 10. Dalam perjuangan menyelamatkan manusia, Yesus telah berhasil. Kemenangannya memberi pengharapan kepada seluruh makhluk bumi dan surga. Dengan kemenangannya, maka ada kehidupan. Kehidupan di sini maksudnya manusia bisa menjadi makhluk yang hidup kembali dengan berdaging. Tubuh berdaging dengan kualitas tinggi yang disebut tubuh kemuliaan yang telah ditampilkan oleh Yesus di depan murid-muridnya pasca kebangkitannya. Kebangkitan inilah yang menjadi pengharapan Paulus, sehingga ia rela menjalani apapun supaya ia beroleh kebangkitan. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Rupanya
kebangkitan dari antara orang mati adalah pengharapan kuat yang juga memotivasi Paulus menjalani hidup ini. Hal ini sesuai dengan apa yang juga ditulis oleh Petrus dalam suratnya, bahwa kita sebagai anak-anak Allah beroleh hidup penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Pengharapan yang dimaksud Alkitab adalah pengharapan di kerajaan Tuhan yang akan datang. Bagian dari keteladanan yang ditampilkan Yesus dalam kisah penyaliban itu juga berbicara bagaimana Paulus rela melepaskan kesenangan demi pelayanan bagi Tuhan. Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya Timotius, "Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." 1 Timotius 6 ayat 8. Implikasi ayat ini menyuarakan panggilan terhadap semua orang percaya untuk tidak membiarkan dirinya terbuai oleh berbagai kesenangan pribadi lebih dari kecintaannya terhadap pelayanan bagi Tuhan. Paulus tidak melarang orang mendapatkan berbagai fasilitas hidup, tetapi ia mengajak atau menganjurkan agar orang tidak menginginkan lebih dari apa yang ia butuhkan. Paulus membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan di dalam hidupnya sampai ia menghadapi martirnya di Roma. Ia bukan hanya berbicara, melainkan juga melakukan apa yang dikatakannya. Dengan demikian, ia dapat menjadi teladan bagi orang percaya. Seorang pengikut Kristus yang sejati harus dapat menjadi teladan atau contoh bagi kehidupan umat Allah yang lain. Ini berarti kehidupan seorang anak Allah akan terbelenggu oleh tugas pelayanannya bagi Yesus. Belenggu itu adalah kebenaran firman Allah yang harus dikenakan dalam hidupnya secara konkret, sehingga ia bisa menjadi pola dengan mana orang membangun dirinya. Misalnya, terdapat firman yang mengatakan, "Asal ada makanan dan pakaian, cukup." Bagi pelayan jemaat atau seorang pendeta, mereka harus terlebih dahulu dapat melakukan kebenaran ini sebelum mereka mengajarkannya kepada orang lain. Untuk ini, seorang pelayan jemaat harus dapat terlebih dahulu meninggalkan dunia. Dalam kehidupan setiap hari sebagai umat pilihan, kita harus memiliki toleransi atau fleksibilitas yang tinggi terhadap keadaan dunia sekitar. Kita harus bisa tidur di tempat panas atau dingin, mengenakan pakaian berapapun harganya asal pantas, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memanjakan diri kita sendiri. Bila kita memanjakan diri kita sendiri, kita tidak dapat menjadi pelayan Tuhan yang lentur dan fleksibel beradaptasi dengan dunia sekitar. Harus diingat bahwa Yesus tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini berarti bahwa hal menikmati kesenangan harus ditinggalkan. Orang percaya harus berani tidak memiliki standar hidup seperti orang lain. Standar hidup kita adalah Yesus.
kita harus berani meninggalkan hidup dalam kewajaran seperti manusia lain. Ini bukan berarti membuat gaya hidup orang percaya menjadi nyentrik. Sebagai anak Allah, kita harus berusaha memiliki kehidupan yang kelihatannya sama dengan orang lain, tetapi sebenarnya di dalamnya berbeda. Sebagai anak Allah, kita harus berusaha memiliki kehidupan yang kelihatannya sama dengan orang lain, tetapi sebenarnya di dalamnya berbeda. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat.